Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikra Joti, nomor BP 2101092074. Saya dari kelas MI 1C. Baiklah, di sini saya akan menampilkan materi tentang struktur sistem komputer yang sudah saya pelajari dari file yang dikirim di Spada. Komponen dasar sistem komputer terbagi menjadi tiga, yaitu hardware, software, dan brainware. Sistem komputer itu sendiri terdiri dari CPU dan sejumlah perangkat pengendali yang terhubung melalui sebuah bus yang menyediakan akses ke memori. Setiap device controller bertanggung jawab atas sebuah hardware spesifik. Setiap device I/O dan CPU dapat beroperasi secara konkuen untuk mendapatkan akses ke memori. Sistem itu terbagi menjadi tiga, yaitu prosesor, memori, dan perangkat I/O. Prosesor berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data. Operasi yang ada di komputer dapat berupa operasi logika, operasi aritmatika, serta operasi pengendalian. Prosesor terdiri dari control unit, arithmetic logic unit atau ALU, serta register-register. Kita bahas mulai dari memori. Memori memiliki dua jenis, yaitu main memory, media storage yang dapat diakses langsung oleh CPU, serta secondary storage, penyimpanan data dengan kapasitas besar. Register bersifat volatil, berisi data yang akan diolah langsung oleh prosesor. Kecepatannya yang sangat tinggi, kapasitas terbatas sebagai tempat perhitungan atau komputasi data. Di dalam memori terdapat cache memori. Cache memori bersifat volatil, meningkatkan kecepatan pengambilan dan penyimpanan data di memori oleh prosesor. Jika program membutuhkan data di memori, cache akan mengecek apakah ada. Jika ada, dinamakan cache hit. Jika tidak ada, maka akan mencari ke RAM. Selanjutnya, RAM bersifat volatil. Permintaan CPU yang tidak dapat dipenuhi di cache akan menuju ke RAM. Memori memiliki memori sekunder yang bersifat non-volatil, kapasitas besar, harga murah, kecepatan lebih rendah, dan memori utama. Contoh, flash drive. Selanjutnya ada perangkat input-output atau I/O. Terdiri dari dua bagian, yaitu komponen elektronis serta komponen mekanis. Pengendali perangkat adalah serangkaian chip yang secara fisik mengendalikan perangkat. Jenis tiap pengendali berbeda, diperlukan software yang berbeda juga mengendalikan device driver. Perangkat I/O bagian device driver berjalan di kernel. Kernel adalah sebuah perangkat lunak yang membuat komunikasi atau mediator antara aplikasi komputer dan perangkat keras. 3 cara memasukkan driver ke kernel. Menghubungkan kembali kernel dengan driver yang baru, kemudian restart sistem. 2. Masuk ke file sistem operasi dan memberitahu bahwa driver membutuhkan, kemudian restart sistem. 3. OS mampu menerima driver baru tanpa harus restart. Next. Terdapat kelas komputer menurut karakteristiknya. Single prosesor, komputer yang hanya memiliki satu prosesor. Multiprosesor, komputer yang memiliki lebih dari satu prosesor. Personal komputer, komputer yang digunakan oleh hanya satu orang dalam satu waktu. Distribusi sistem, komputasi yang dikerjakan dengan beberapa prosesor. Cluster system, gabungan dari
gabungan dari beberapa sistem individu yang saling berbagi tempat penyimpanan datanya. Real-time system, sebuah sistem yang mengutamakan ketepatan waktu dan eksekusi satu buah tugas. Kelas komputer menurut ukurannya. Menurut ukuran komputer, mini komputer, ada workstation, desktop komputer personal, komputer, desktop, laptop atau netbook, mainframe atau enterprise system, grid komputer atau sistem komputer, embedded system. Kelas komputer menurut ukurannya. Kumpulan dari device-device dan CPU yang bersifat sama atau berbeda yang disatukan dalam sebuah sistem yang saling berbagi. Mengumpulkan job-job yang mirip, serta otomatis berpindah dari satu job ke job yang lain. Kelas komputer menurut ukurnya bagian grid komputer atau superkomputer. Komputer dari banyak komputer yang dikembangkan dalam sebuah komputer farm. Pengembangan dari mainframe dan desktop. Menggunakan banyak CPU untuk menghasilkan output maksimal. Kumpulan booster sistem bisa tidak dalam satu lokasi. Kelas komputer menurut ukurannya bagian embed system. Embed system atau sistem tertanam merupakan sistem komputer khusus yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu. Contohnya perangkat AC atau mesin cuci. Apa itu sistem operasi? Pengertian sistem operasi yaitu sebuah program yang merupakan perantara antara pengguna komputer dan hardware komputer. Peran sistem operasi. Sistem operasi sebagai resource allocator. Sistem operasi mengatur dan mengalokasikan sumber daya. Contohnya manajemen proses dan manajemen memori. Sistem operasi sebagai program kontrol. Yaitu sistem operasi melakukan kontrol eksekusi dari program user dan I/O. Sistem operasi sebagai kernel, program yang berjalan sepanjang waktu. Tujuan dari operation system. 1. Convenience, yaitu user merasakan kemudahan dan kenyamanan dalam penggunaan. Efisiensi, yaitu resource system harus dapat diutilisasi semaksimal mungkin. Robustness, yaitu keandalan sistem proteksi terhadap kesalahan dan dari user atau sistem. Evolution, memudahkan pengembangan, mendukung sistem baru dan program aplikasi yang berkembang. Terdapat istilah-istilah dalam sistem operasi: 1. Prosesor, 2. thread, 3. scheduling, 4. memori, 5. konsep file. Proses program dalam mode eksekusi. Proses program dalam mode eksekusi harus pada suatu waktu yang sekuensial. 2. Thread, proses versus thread. Proses yaitu suatu aplikasi yang running. Thread, sedangkan thread beberapa kegiatan dalam satu proses. Keuntungannya ialah responsive, resource sharing, economy, utilization of multiprocessor architecture. Yang ketiga, scheduling. Memilih proses mana dari memori yang siap dieksekusi dan mengalokasikan resource CPU kepadanya. Keputusan penjadwalan CPU mungkin terjadi waktu proses switch from running to waiting state. Scheduling nomor 1 dan 4 adalah non-preemptive. Selain bersifat preemptive, sinkronisasi. Akses secara konkurren hampir bersamaan terhadap data yang bersifat shared. Dapat menyebabkan data tidak konsisten. Banyak algoritma sinkronisasi. Deadlock. Pada multiprogramming, beberapa proses hanya memiliki resource yang terbatas. Jika tidak ada resource yang tersedia, proses harus menunggu. Dua tipe of resource.
non-programmable, contohnya memori, non-programmable, contohnya printer. Harus menunggu jika resource tidak boleh dipakai. Selanjutnya ada memori. Memori merupakan program yang harus dibawa dari disk ke memori dan ditempatkan pada alamat tertentu agar dapat berjalan. Main memori dan register adalah satu-satunya tempat penyimpanan yang dapat langsung diakses oleh CPU. Protection of memory dibutuhkan untuk menjamin agar operasinya benar. Konsep selanjutnya ada konsep file. File adalah kumpulan informasi yang berhubungan dan tersimpan dalam secondary storage. Tipenya yaitu ada data, program, directory, serta device. Sifatnya persistent, big size, dan shareability. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi yang sudah saya baca dan sudah saya pahami, dan saya mengambil kesimpulan yang sudah saya bacakan tadi. Baiklah, kalau ada kata-kata yang salah atau yang kurang, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.